Pemerintah Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan sistem kesehatan dan memberikan perhatian terhadap berbagai isu kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat karena kesehatan merupakan dasar penting dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks hukum di Indonesia, aspek kesehatan diatur dalam beberapa undang-undang. Kesehatan harus diperhatikan karena kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan terjaminnya kesehatan, seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari, menjalin hubungan sosial, dan mengejar tujuan hidup dengan lebih baik. Akan tetapi, dengan banyaknya penduduk di Indonesia, seringkali pelayanan kesehatan masih mengalami berbagai kendala yang salah satunya berkaitan dengan pelayanan. Komitmen kebangsaan kita, Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa pemerintah itu punya tugas utama, disebut dalam paragraf keempat. Dan oleh karena itu dibentuklah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Melindungi itu dalam semua aspek, dalam bidang keamanan termasuk dalam bidang kesehatan. Nah, karena itu maka tekanan, karena ini menjadi kewajiban pemerintah, kita akan selalu mendorong semampu yang kemudian pemerintah bisa hadir, kita dorong untuk kemudian bisa memberikan pelayanan secara menyeluruh, secara merata, secara paripurna, bahwa kemudian ada kebijakan-kebijakan khusus yang kemudian harus diatur. Tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi prinsipnya kita akan dorong terus bahwa pemerintah harus hadir di tengah kewajiban yang harus diberikan sebagaimana amanat undang-undang dan undang-undang dasar, sehingga rakyat tahu betul bahwa pemerintahnya memang hadir dan memberikan pelayanan. Kendala-kendala teknis juga masih mewarnai sistem kesehatan di Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait dengan pelayanan BPJS di rumah sakit. Mulai dari pola rujukan hingga penumpukan pasien di lini-lini tertentu yang kerap kali terjadi. Pemerintah provinsi diharapkan segera mengambil kebijakan yang mampu menjadi solusi atas kendala-kendala tersebut. Di bidang kesehatan sekarang, bidang kesehatan ini kita masih mengalami problem karena pola rujukan dari rumah sakit tipe B ke rumah sakit rujukan seperti Sutomo dan RSSA ini masih amburadul. Hingga pasien ini menumpuk mengantri layanan di Sutomo dan RSSA, terutama Sutomo. Mereka baru bisa dilayani berbulan-bulan. Padahal tindakan cepat dibutuhkan untuk mengatasi problem kesehatan mereka atau kesakitan mereka. Karenanya tahun depan sudah mulai harus ada pergub atau perda tentang sistem rujukan rumah sakit se-Jawa Timur yang akan mengatur secara ketat hingga rumah sakit non-rujukan tidak serta-merta gampang merujuk ke rumah sakit di atasnya. Ini problem dasarnya ternyata karena rendahnya kontribusi yang diberikan oleh BPJS kepada setiap tindakan yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi sebagai gambaran, satu kali program tindakan tertentu di rumah sakit, semacam sinar gitu ya, itu ternyata hanya bisa disupport 1/4 dari biaya yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Kita berkali-kali ketemu Kanwil BPJS Jawa Timur. Kita protes, kita evaluasi, kita agak keras kepada mereka karena bagi kami insuran yang sangat dimanjakan ini ya, satu-satunya insuran ini yang boleh membelanjakan uang dari pemerintah hanya BPJS, bayangkan. Sebetulnya mereka itu leluasa sekali, preminya sangat besar, tapi kenapa layanannya buruk? Kalau tuduhannya adalah kepada pola bayar masyarakat yang masih buruk, ya harus diatasi dengan kampanye-kampanye positif dari BPJS sendiri sebagai lembaga keuangan. Kalau alasannya karena germas masyarakat turun, masyarakat bergaya hidup tidak sehat hingga klaim tinggi, ya BPJS juga ikut ke sana. Bagaimana kemudian melakukan program-program preventing, promosi kesehatan, kapitasi yang didapatkan oleh puskesmas-puskesmas didorong untuk lebih ke arah preventing, lebih ke arah promosi kesehatan, bukan menangani yang sakit. Kalau itu dilakukan memang investasi jangka panjang, tapi coba saya yakin 3 tahun saja sudah terasa hasilnya. Klaim BPJS akan turun, itu pasti, itu sudah terbukti. Nah, tinggal BPJS mau nggak melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Jangan hanya sibuk merayu kepala daerah untuk ikut UHC, Universal Health Coverage, tanpa menaikkan standar layanan. BPJS harus main fair. Dia sudah menjadi satu-satunya insuran yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola dana.
juga harus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Komisi E, kita sudah pernah ke Kementerian Kesehatan, kepada BPJS Pusat juga, dan kepada Komisi 9. Kita menuntut BPJS untuk menaikkan satuan inasi disease-nya. Dan alhamdulillah sudah naik, sekalipun belum banyak. Ya, terus akan kita push agar BPJS meningkatkan layanannya. Pada dasarnya, rencana pembangunan kesehatan di suatu daerah mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pengembangan SDM kesehatan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Pembangunan pada aspek kesehatan di suatu wilayah tentu tidak bisa disamaratakan. Sama halnya seperti daerah lainnya, Provinsi Jawa Timur tentunya memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang kemudian akan dikembangkan dalam APBD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan bergerak mengacu pada kita punya rencana pembangunan jangka panjang, terus kemudian kita detailkan lagi ada namanya rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur, baru kemudian kita kembangkan dalam APBD tiap tahun. Evaluasi bidang kesehatan kita 5 tahun ini, pertama kita menyadari ada semangat yang luar biasa dari pemerintah secara nasional untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Satu tema besar yang dipegang oleh seluruh jajaran rumah sakit di Jawa Timur adalah bahwa tidak boleh ada pasien yang ditolak. Nah, karena itu kita kemudian membuat banyak program kebijakan. Pertama, kita memberikan penguatan terhadap program jaminan kesehatan yang sekarang ada, BPJS, agar kemudian bisa berlaku secara dominan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melahirkan berbagai macam inovasi hingga memberikan solusi terkait permasalahan kesehatan yang ada di daerah terpencil. Inovasi dan solusi kreatif dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa kebutuhan kesehatan dasar terpenuhi. Nah, terkait dengan evaluasi, kita harus menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar kita adalah soal jangkauan. Kita masih punya desa-desa terpencil, daerah-daerah terpencil yang kemudian secara akses itu masih sangat terbatas. Kita juga masih punya pulau-pulau terluar yang kemudian selama ini fasilitas kesehatan juga sangat terbatas. Karena itu kita dorong, dan alhamdulillah Bu Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah membuat misalkan rumah sakit apung yang itu keliling, memang tidak stay di dalam satu wilayah, tetapi kemudian menjawab untuk kebutuhan-kebutuhan khusus itu kemudian bisa menjangkau daerah-daerah terluar. Nah, yang sekarang sedang kita dorong, bagaimana di semua wilayah, itu di pelosok-pelosok pedalaman, di daerah-daerah yang tidak terjangkau, itu kemudian ada standarisasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat desa sekalipun, masyarakat yang berada di ujung-ujung lereng-lereng pegunungan sekalipun, itu kemudian memiliki ruang yang sama dengan masyarakat perkotaan. Bahwa kemudian kalau di wilayah lingkungannya itu kemudian penyakit-penyakit tertentu tidak bisa diatasi, tentu kemudian harus dirujuk. Nah, tetapi proses awalnya ini yang kemudian sekarang kita dorong untuk kemudian semua masyarakat punya ruang akses yang sama agar bisa terjangkau oleh layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengatasi kendala dalam sistem rujukan, dan memberikan perlindungan kesehatan melalui program jaminan kesehatan hendaknya menjadi fokus utama. Pemerintah juga harus berupaya menjawab tantangan dalam mencakup daerah terpencil, seperti desa-desa terpencil dan pulau-pulau terluar, dengan mengimplementasikan inovasi seperti rumah sakit apung. Standarisasi pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, baik perkotaan ataupun pedesaan, menjadi tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun terdapat berbagai persoalan yang dihadapi, pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem kesehatan.
Penerapan program-program preventif dan promosi kesehatan juga diakui sebagai langkah investasi jangka panjang yang dapat mengurangi beban penyakit dan klaim. Dengan adanya rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, evaluasi berkala, dan inovasi yang terus-menerus, pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakatnya, sehingga upaya ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemilu sudah di depan mata, akan ada pergantian rezim. Dan isu seksi ini pasti menguasai semua chatroom kalian, menguasai semua akun media sosial kalian. Kalau kalian abai dan tidak menjadi bagian dari yang berpikir untuk kebaikan Indonesia ke depan, sangat rugi. Suara kalian penting untuk menentukan Indonesia ke depan seperti apa. Ingat, politisi kayak kami ini, ada yang lebih seneng masyarakat tidak madani. Ada yang mungkin seneng ketika civil society tidak terbentuk. Karena artinya kontrol masyarakat tidak terbangun. Tapi untuk membangun politik yang lebih mencerdaskan, untuk membangun partai politik yang lebih dipercaya dan memiliki marwah ke depannya, butuh civil society dibangun. Butuh masyarakat madani yang melakukan kontrol-kontrol yang efektif dan konstruktif. Dengan demikian, kepada para caleg yang turun tagih, kalau incumbent macam saya, tagih kinerjanya, tagih rekam jejaknya selama 5 tahun sudah melakukan apa saja, tagih laporannya. Kepada yang baru, minta mereka untuk presentasi visi misi. Jangan memilih mereka yang tidak memberikan harapan yang bagus bagi masa depan politik yang lebih berkeadaban. Selamat memilih dan menjadi pemilih cerdas anak muda. Kalian penting datang ke TPS. Gunakan hak pilih ya, jangan lupa. Valentine boleh terus, tapi 14 Februari itu tidak hanya hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Oke?